Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Visit Suwardi, SE, SY, ME selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Yang saya sayangi teman-teman mahasiswa semuanya ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Banyak sekali nikmat yang diberikan, itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat tentram, nikmat damai, nikmat sempat sehingga kita bisa diberi waktu, kesempatan sehat untuk mengerjakan tugas video presentasi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 3 ya tentang pajak penghasilan 24. Adapun dari kelompok kami yaitu ada 5 anggota. Yang pertama ada Anissa Agustin 1917201238. Yang kedua ada Hasna Nabila Putri 1917201227. Yang ketiga ada Mas Fiatun 1917201043. Yang keempat ada Sulwajidan 1917201224. Dan yang terakhir kelima ada Asar Rohman 1917201232. Oke, kita langsung ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian pajak penghasilan 24 yang akan dipresentasikan oleh Anissa Agustin. Kepadanya saya persilakan. Ya, yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat memotong hutang pajak di Indonesia. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Ya, selanjutnya subjek dan objek pajak. Subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi subjek PPh 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dan diperoleh dari luar negeri. Sedangkan objek pajak PPh 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan. Andan Kordri status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK. Memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar, penghasilan luar negeri atau tarif pajak dikenakan sebesar 20%, yaitu 1 miliar. Perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri yaitu penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, pendapatan domestik sebesar 1 miliar, dijumlah menjadi penghasilan neto yaitu 2 miliar. Dikurangi PTKP dan dikurangi penghasilan kena pajak sebesar 54 juta sama 1
miliar 94 juta. Pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan tarif pasal 17 ayat Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu 5% sebesar 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta, 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000, 30% dikali 144 miliar sama dengan 433.800.000 rupiah. Totalnya yaitu 528.800.000 rupiah. Batas maksimum kredit pajak luar negeri yaitu 1 miliar dikali 528.800 rupiah sama dengan 271.736.896 rupiah. Yang hasilnya itu 1.964.000 rupiah. Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 271.736.896 rupiah lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar 200 juta rupiah atau 20% dikali 1 miliar, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenakan adalah sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, koperasi PPH. Adanya koreksi PPH. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar. Maka akan berakibat kemungkinan PPH yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPH terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPH kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Selanjutnya adalah persyaratan administratif pengkreditkan pajak luar negeri ya. Seperti yang dikatakan tadi pada poin-poin sebelumnya bahwa suaraku dengan seperti yang dikatakan tadi pada poin sebelumnya bahwa wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia itu terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, permohonan ini kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen. Yang pertama itu ada laporan keuangan dari luar negeri, terus fotokopi SPT ya, tax return yang dilaporkan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri ya. Ketiga unsur ini adalah penting mengapa? Karena kalau kita membayar pajak tentunya yang dihitung itu harus ada dari laporan keuangan. Nah, berhubungan ini kita pajak penghasilannya dari luar negeri yang ingin dikreditkan di Indonesia, maka laporan keuangannya yang dipakai adalah yang dari luar negeri. Terus yang tidak ketinggalan adalah fotokopi SPT tax return-nya. Terus dokumen-dokumen pembayaran pajak di luar negeri pun harus dibawa untuk melengkapi pembuktian bahwa saya juga di luar negeri membayar pajak. Nah, demi meringankan
beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri itu bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, lalu apakah PPh pasal 24 ini dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Ya, tentunya bisa ya. Jawabannya adalah bisa. Akan tetapi pengenaan pajaknya itu harus dalam tahun yang sama. Nah, selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan itu sama dengan pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri. Ya, yang selanjutnya itu mekanisme pengkreditan PPh yang dibayarkan di luar negeri. Mekanisme pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimum kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan atas seluruh penghasilan wajib pajak. Jumlah kredit pajak di luar negeri yang diperbolehkan setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan luar negeri terhadap seluruh penghasilan kena pajak, dikalikan jumlah pajak terutang pada seluruh penghasilan kena pajak. Yang selanjutnya itu ada teknis proses pengkreditan pajak luar negeri diatur dalam pasal 2 itu sebagai berikut. Yang pertama itu PPh pasal 24 dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang kedua yaitu ada PPh pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut dan penghasilan di Indonesia. Jumlah pajak yang boleh dikreditkan paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Yang selanjutnya itu ada jumlah tertentu sebagaimana dimaksud di atas dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan pajak yang terutang atas PKP paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Selanjutnya, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya ada pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Nah, proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negeri non bursa itu terkendali langsung dari pada tahun pajak yang dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Nah, dalam hal ini itu diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Peraturan Menteri Keuangan 03/2017 tentang penetapan diperolehnya dividen dan dasar perhitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Nah, adapun dokumen yang dilampirkan itu yang pertama adalah laporan keuangan. Jadi seperti saya bilang bahwa ketika mau membayar pajak kita harus menghitungnya dari laporan keuangan, tidak boleh asal membayar gitu. Selanjutnya ada fotokopi surat pemberitahuan tahunan penghasilan yang dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang ketiga adalah penghitungan atau rincian laba dalam 5 tahun terakhir. Jadi perhitungannya itu juga dibutuhkan dalam 5 tahun terakhir ya. Apakah perusahaan itu mengalami pilot atau pernah bermasalah dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya ada bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan pajak penghasilan atas dividen yang diterima. Jadi yang terakhir itu juga dilampirkan bukti pembayaran pajak penghasilan atau yang penting ada bukti bahwa pajak penghasilan atas dividen itu telah dipotong. Gitu. Kesimpulannya adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri wajib pajak dalam negeri WPTN itu boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak
boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Nah, dengan berkembangnya kondisi bisnis internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri juga beragam, baik dari penghasilan yang berasal dari dalam ataupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Terima kasih. Mungkin sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 3, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.